Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kita untuk menimba ilmu pada perkuliahan hari ini. Bapak Ibu dosen yang kami hormati dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 yang beranggota yang pertama Encep Ijena Sofiullah dan saya Vina Puspa Effendi, lalu Amalia Salsa Safarina, Elsa Agustina, Amel Fitriani, Mita Maulani, dan Adinda Diah Permata. Dengan materi konsep dasar geografi dan konsep dasar sejarah, yang pertama ada hakikat geografi, yang kedua pendekatan materi geografi, yang ketiga materi geografi di SD, yang keempat hakikat geografi menurut Brooks, yang kelima definisi sejarah menurut para ahli, yang keenam tugas pokok sejarah, yang ketujuh konsep waktu dalam sejarah, yang kedelapan sejarah lokal dan contohnya, dan yang terakhir pembelajaran sejarah lokal di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amel Fitriani dengan NIM 2008566. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hakikat geografi dan pendekatan materi geografi. Yang pertama, hakikat geografi. Hakikat geografi adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala permukaan bumi secara keseluruhan dengan memperhatikan tiap-tiap gejala secara teliti dalam hubungan interaksi, interrelasi, dan integrasi keruangan. Menurut Nursid S. 1981, hakikat geografi dapat dirunut kembali mulai dari sejarah perkembangan pemikiran geografi dari zaman Yunani kuno hingga saat ini. Sebagaimana seperti yang dikemukakan oleh Eratosthenes, geografi merupakan tulisan tentang bumi. Lalu, selanjutnya ada pula objek kajian geografi. Objek kajian geografi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu objek material geografi yang mencakup aspek fisik atau lingkungan fisik, aspek manusia, serta hubungan manusia dengan lingkungan. Dapat pula mengenai permukiman, desa, kota, pariwisata, daerah aliran sungai, bentuk lahan, bentang darat, sumber daya, industri, kependudukan, wilayah atau region, iklim, tanah air, atau secara ringkas, objek material geografi meliputi gejala-gejala yang terdapat dan terjadi di permukaan bumi. Lalu selanjutnya ada objek formal geografi. Objek formal geografi adalah cara memandang dan cara berpikir terhadap objek material tersebut dari segi geografi, yaitu segi keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Geografi sebagai ilmu lebih dicirikan oleh objek formalnya dan metode pendekatan daripada objek materialnya. Kedua, ada pendekatan materi geografi. Pendekatan geografi adalah cara pandang dalam menganalisa sebuah fenomena. Ada 3 pendekatan geografi, yaitu yang pertama, pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan adalah melihat fenomena sebagai akibat dari interaksi antara elemen dan dalam ruang tersebut. Contoh kalimatnya seperti yang pertama, hujan deras melanda Jakarta 2 hari ini diakibatkan oleh adanya siklon cempaka di Samudra Hindia. Lalu contoh kalimat yang kedua, suhu rendah di atmosfer Kota Bandung membuat hujan es terjadi Kamis sore kemarin. Selanjutnya ada pendekatan ke lingkungan yang akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Diah Permata dengan NIM 2009163. Saya akan melanjutkan pematerian mengenai pendekatan materi geografi. Seperti yang telah teman saya katakan tadi, bahwa yang pertama pendekatan materi geografi itu ada pendekatan ke ruangan. Nah, yang kedua ada pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ke lingkungan artinya gejala yang timbul dalam ruang itu karena dampak aktivitas manusia dalam kehidupan. Jadi, pendekatan ke lingkungan ini ada campur tangan manusia terhadap lingkungannya. Contohnya,
Bau busuk di Sungai Ciliwung disebabkan oleh banyaknya sampah domestik dan limbah yang dibuang ke sungai oleh penduduk. Nah, berarti kan di sini terdapat campur tangan dari penduduk terhadap Sungai Ciliwung. Selanjutnya, ada pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan adalah menilai suatu fenomena karena adanya pengaruh wilayah lain. Contohnya kayak gimana sih? Contohnya, kemacetan di Jakarta pagi hari disebabkan oleh banyaknya kaum urban dari wilayah Bogor dan Bekasi yang bekerja di Jakarta. Oke, segitu aja ya. Cukup jelas kan? Selanjutnya kita beralih ke materi geografi di SD dan SMP. Materi geografi termasuk salah satu ilmu sosial yang telah diperkenalkan dan diajarkan pada siswa jenjang sekolah dasar. Tentunya, materi yang diberikan harus sesuai dengan karakteristik pemahaman anak seusianya. Salah satu tujuan pemberian materi geografi pada siswa SD ini adalah untuk membuat siswa berpikir kritis terhadap fenomena atau penampakan yang terjadi di alam sekitarnya. Supriyatna menjelaskan materi geografi yang diberikan pada siswa SD yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan lingkungan rumah. Nah, contohnya mendeskripsikan letak rumah. Yang kedua, memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar rumah dan sekolah. Contohnya adalah yang pertama, menceritakan lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah dan sekolah. Selanjutnya, memelihara lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah. Contoh yang ketiga, membuat denah dan peta lingkungan rumah dan sekolah. Dan contoh yang keempat, melakukan kerjasama di lingkungan rumah dan sekolah. Untuk materi yang ketiga yaitu memahami kenampakan alam di lingkungan kota atau kabupaten dan provinsi. Contoh kegiatannya, yang pertama, membaca peta lingkungan setempat, kabupaten, kota, atau provinsi dengan menggunakan skala sederhana. Contoh yang kedua, mendeskripsikan kenampakan alam di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi serta hubungannya dengan keragaman sosial dan budaya. Materi yang keempat adalah mengenal sumber daya alam dan kegiatan ekonomi di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi. Contoh kegiatannya, mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi lain di daerahnya. Materi yang kelima, memahami kenampakan alam di Indonesia. Contoh kegiatannya, mengenal keragaman kenampakan alam dan buatan, serta pembagian wilayah waktu di Indonesia dengan menggunakan peta atau atlas atau global dan media lainnya. Selanjutnya, materi yang keenam, memahami perkembangan wilayah Indonesia dan kenampakan alam, negara-negara di Asia Tenggara, serta benua-benua. Nah, contoh kegiatannya itu yang pertama, mendeskripsikan perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia. Yang kedua, membandingkan kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara tetangga. Yang ketiga, mengidentifikasi benua-benua. Nah, selanjutnya yang ketujuh, materinya yaitu memahami gejala alam yang terjadi di Indonesia dan sekitarnya. Contoh kegiatannya yang pertama, mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan negara tetangga. Yang kedua, mengenal cara menghadapi bencana alam. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa materi yang diberikan pada siswa SD diantaranya tentang lingkungan, sumber daya alam, perkembangan administrasi wilayah Indonesia, benua-benua, kenampakan alam, serta gejala alam yang terjadi di Indonesia hingga Asia Tenggara. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amalia Salasa Saparina dengan NIM 2006681. Saya akan menjelaskan tentang 6 hakikat geografi menurut Brooks. Menurut Brooks, 1980, dalam Marhadi, hakikat geografi adalah sebagai berikut. 1. Geografi sebagai ilmu pengetahuan biofisik. Dalam hal ini, banyak ahli geografi hanya menitik beratkan studinya pada bentang lahan, iklim, dan vegetasi, tetapi mengabaikan unsur manusia. Oleh karenanya, geografi merupakan ilmu pengetahuan biofisis apabila yang dipelajari hanya geografi fisis dan biotis yang mendasari telaah atas seluk-beluk tanah saja. 2. Geografi sebagai relasi hubungan timbal balik antara manusia dan alam. Konsep geografi ini menyatakan bahwa lingkungan alam berpengaruh pada tingkah laku manusia. Contohnya, pandangan bahwa iklim tropis menghalangi perkembangan budaya setempat,
sedangkan iklim sedang merangsang perkembangan kebudayaan setempat. 3. Geografi sebagai ilmu ekologi manusia. Pandangan ini menyatakan bahwa geografi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan manusia dengan tempat tinggalnya. Titik pandang paham ekologi manusia ini konsentrasinya pada hubungan timbal balik suatu masyarakat tertentu dengan habitatnya pada wilayah setempat dan mengabaikan interaksi antar wilayah. Yang keempat, geografi sebagai studi bentang lahan. Di sekolah-sekolah, topik bentang lahan yang diajarkan bertujuan untuk memberi penjelasan tentang deskripsi kenampakan-kenampakan yang bersifat nyata dari pemakaian lahan atau tanah sebagai wujud pencerminan aktivitas manusia. Yang kelima, geografi sebagai studi penyebaran. Pendapat ini menitik beratkan pada penempatan lokasi suatu benda atau penduduk. Penempatan lokasi suatu benda atau penduduk dalam peta dinyatakan dengan pola-pola penyebarannya. 6. Geografi sebagai teori keruangan bumi. Perkembangan ilmu geografi memunculkan banyak gagasan. Di antaranya muncul gagasan-gagasan agar ilmu geografi semakin bersifat ilmiah, serta banyak dari kalangan para ahli yang menginginkan geografi masuk ke dalam kelompok ilmu pengetahuan alam. Arah perkembangan ini memunculkan kekhawatiran dari kalangan para ahli lain, yakni akan terbatas pada ilmu pengetahuan relasi keruangan saja, sehingga mengabaikan aspek waktu lampau. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan akar studi geografi yang meliputi ruang dan waktu. Saya, Vina Puspa Effendi, NIM 2004102, akan menjelaskan tentang definisi sejarah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Aristoteles, sejarah adalah satu sistem yang meneliti satu kejadian sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologi. Pada masa yang sama, menurut beliau juga sejarah adalah peristiwa-peristiwa masa lalu yang mempunyai catatan, record-record, atau bukti-bukti yang konkret. Yang kedua, menurut J.V. Bright, sejarah adalah catatan dari apa yang telah dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat oleh manusia. Menurut Benedetto Croce, sejarah merupakan rekaman kreasi jiwa manusia di semua bidang baik teoretikal maupun praktikal. Kreasi spiritual ini senantiasa lahir dalam hati dan pikiran manusia jenius, budayawan, pemikir yang mengutamakan tindakan, dan pemburu agama. Lalu ada menurut Cibang, sejarah adalah semua kejadian atau peristiwa masa lampau. Sejarah dapat membantu para siswa untuk memahami perilaku manusia pada masa yang lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Semua kejadian yang dimaksud dalam pendapat tersebut adalah kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan manusia. Dalam kejadian atau peristiwa tersebut terdapat bagaimana manusia berperilaku. Lalu menurut Abramovich, sejarah adalah suatu runtutan peristiwa yang terjadi pada sebuah kejadian. Lalu yang terakhir, menurut Walsh, sejarah itu menitik beratkan pada pencatatan yang berarti dan penting saja bagi manusia. Catatan itu meliputi tindakan-tindakan dan pengalaman-pengalaman manusia di masa lampau pada hal-hal yang penting sehingga merupakan cerita yang berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Maulani dengan NIM 208947 dari kelas 1 EPGSD. Di sini saya akan menjelaskan tugas pokok sejarah. Menurut Muhammad Yamin, sejarah ialah ilmu pengetahuan dengan umumnya yang berhubungan dengan cerita bertarik sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat manusia pada waktu yang lampau, yaitu susunan hasil penyelidikan bahan-bahan tulisan atau tanda-tanda yang lain. Mengacu pada 4 definisi tersebut di atas, maka pada esensinya sejarah adalah sebagai suatu ilmu pengetahuan, tersusun sebagai hasil penyelidikan, menggunakan sumber sejarah sebagai bahan penyelidikan, baik itu benda, tulisan, dan sumber lisan. Menunjukkan adanya hubungan antar satu gejala dengan gejala lain secara kronologis dan bertarik. Kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat manusia pada zaman lampau, berlaku dalam masyarakat manusia pada waktu lampau, dan menafsirkan keadaan-keadaan yang telah berlalu. Dengan demikian, sejarah akan mengantarkan kita untuk memahami apa yang terjadi pada masa lalu untuk dijadikan sebagai
pedoman masa kini dan masa yang akan datang. Dengan kata lain, sejarah itu adalah suatu ilmu pengetahuan tentang peristiwa yang terjadi dalam masyarakat manusia pada waktu yang lampau sesuai dengan rangkaian kausalitasnya. Sejarah sebagai suatu ilmu memiliki tugas pokok yaitu membuka ke masa lampau atau waktu yang lalu umat manusia dan memaparkan kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya dan mengikuti perkembangannya dari masa yang paling tua hingga masa kini. Menurut Ismaun 1988, manusia adalah pelaku sejarah, jadi hanya manusia yang mempunyai sejarah. Dengan demikian, tugas utama ilmu sejarah adalah membuka tabir masa lampau atau waktu yang lalu umat manusia. Karena itu pula, hal ini mengandung pengertian bahwa sejarah meneliti dan mengkaji peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian di dalam masyarakat manusia yang terjadi pada masa lampau. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asa Agustina dengan NIM 2008265. Saya akan membahas mengenai konsep waktu dalam sejarah. Sebelumnya, kita harus mengetahui ada 3 unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam proses peristiwa dan perubahannya, yaitu waktu, ruang, dan manusia. Yang pertama, waktu. Waktu atau dimensi temporal memiliki 2 makna, yakni makna denotatif dan konotatif. Makna waktu secara denotatif adalah suatu kesatuan berupa detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Sedangkan makna waktu secara konotatif adalah waktu sebagai suatu konsep. Yang kedua ada ruang atau dimensi spasial, yang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa, baik peristiwa alam maupun peristiwa sosial dalam peristiwa sejarah, proses perjalanan waktu. Yang ketiga ada manusia atau dimensi manusia sebagai pelaku dalam peristiwa sosial dan peristiwa sejarah. Pada hakikatnya, sejarah itu berkaitan dengan konsep waktu atau tempo, di mana proses kelangsungan atau perjalanan waktu adalah berkesinambungan atau continuity, dan satuan berlangsungnya waktu dengan perubahan-perubahan yang mengarungi ruang geografis. Dengan demikian, maka kurun waktu memiliki 3 dimensi, yaitu waktu yang lalu, waktu yang sekarang, dan waktu yang akan datang. Peristiwa atau kejadian pada masyarakat manusia dan terjadi pada masa lampau atau waktu yang lalu adalah sesuatu yang penting dalam sejarah. Kejadian yang tidak memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat pada masa lalu bukanlah suatu peristiwa sejarah. Dengan demikian, suatu peristiwa terjadi pada masa sekarang belum menjadi sejarah. Oleh karena itu, konsep waktu menjadi sangat penting dan merupakan konsep esensial dalam sejarah. Di sejarah ini pula, tidak hanya terbatas pada pengkajian tentang perkembangan kehidupan masyarakat manusia pada masa lampau, melainkan ada perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Yang pertama, perkembangan. Perkembangan masyarakat terjadi jika berturut-turut masyarakat bergerak dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, dari yang sederhana ke bentuk yang akan lebih kompleks. Contohnya, perkembangan masyarakat manusia dari masa lampau hingga saat ini atau sekarang. Contohnya perkembangan demokrasi di Amerika yang mengikuti perkembangan kota. Yang kedua, kesinambungan. Kesinambungan terjadi jika suatu masyarakat baru hanya melaksanakan adopsi lembaga-lembaga yang lama. Contohnya, kolonialisme merupakan kelanjutan dari patrimonialisme. Yang ketiga, pengulangan. Pengulangan terjadi jika peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi di masa selanjutnya. Contoh seperti jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno akibat aksi-aksi para mahasiswa, dan itu terjadi kembali pada Presiden Soeharto atau sering disebut lengser ke Prabon, di mana terjadi akibat aksi para mahasiswa juga. Yang keempat, perubahan. Perubahan terjadi jika masyarakat mengalami pergeseran.
sama halnya seperti perkembangan. Akan tetapi, asumsinya adalah dengan adanya perkembangan besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Umumnya sering terjadi akibat pengaruh dari luar, contohnya seperti gerakan Paderi di Sumatera Barat, di mana menantang kaum adat. Peristiwa-peristiwa masa lalu perlu ada batasan-batasan waktunya. Oleh karena itu, ada cara, yaitu klasifikasi waktu. Klasifikasi waktu dalam sejarah menghasilkan waktu, yaitu periode, zaman, babakan, masa, dan kini. Tujuan dari pengelompokan ini adalah supaya setiap peristiwa waktu itu menjadi jelas ciri-cirinya dan mudah dipahami. Jadi, jalannya waktu sebagai proses bergerak menurut garis lurus yang bergerak terus dari awal menuju masa depan. Jadi, penggambaran proses jalur waktu itu selalu lurus atau linear. Sejarah lokal dan contohnya. Sejarah lokal adalah sejarah yang berisi tentang peristiwa yang telah terjadi di suatu daerah tertentu, tapi dampaknya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap daerah atau wilayah lain. Sejarah lokal biasanya meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lain sebagainya yang berkembang di lingkungan masyarakat dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Sejarah lokal dapat dihubungkan dengan sejarah daerah atau nasional. Pengelompokan tipologi sejarah lokal tidak perlu berarti menarik garis tegas di antara berbagai kelompok yang terlibat dalam penulisan sejarah lokal tersebut. Penyusunan tipologi sejarah didasarkan pada tujuan penulisan yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan penulis. Penulisan di Indonesia sendiri dibedakan menjadi 5 jenis penulisan sejarah lokal. Pertama, sejarah lokal tradisional merupakan hasil penyusunan sejarah dari berbagai kelompok etnik dari seluruh Indonesia yang sudah bersifat tertulis. Sejarah lokal tradisional boleh dikatakan merupakan tipe sejarah lokal yang baru pertama kali muncul di Indonesia. Kedua, sejarah lokal dilentatis. Karakteristik yang menonjol dari tipe sejarah ini adalah tujuan penyusunan umumnya terutama untuk memenuhi rasa estetis individual melalui lukisan peristiwa masa lampau. Maka sejarah lokal dilentatis ini lebih bersifat memenuhi tuntutan keingintahuan pribadi. Ketiga, sejarah lokal edukatif inspiratif merupakan jenis sejarah yang memang disusun dalam rangka mengembangkan kecintaan sejarah, terutama pada sejarah lingkungan. Keempat, sejarah lokal kolonial. Sejarah lokal kolonial ini mempunyai kategori yang khas pada tipologi sejarah lokal. Karakteristik yang pertama adalah sebagian besar dari penyusunannya oleh para pejabat atau kolonial seperti residen, asisten, residen, kontrolir, atau pejabat pribumi, tapi atas dorongan pejabat kolonial Belanda. Kelima, sejarah lokal kritis analitis. Sifat uraian tipe ini telah menggunakan pendekatan metodologis sejarah yang bersifat ketat, mulai dari pemilihan objek sejarah sampai konsep dan susunan penulisan laporan. Peristiwa-peristiwa sejarah lokal yang dijadikan peristiwa sejarah nasional. Contoh-contohnya, pertama, peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi di Kota Bandung merupakan peristiwa sejarah masyarakat Kota Bandung, juga merupakan salah satu peristiwa yang berkaitan dengan sejarah bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa sehingga dimasukkan ke dalam materi sejarah nasional kita. Kedua, Kerajaan Mataram kuno yang lokasinya terdapat di Yogyakarta juga menjadi peristiwa sejarah nasional. Ketiga, peristiwa 10 November kekuasaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Aceh, peristiwa pada masa revolusi kemerdekaan yang terjadi di berbagai daerah dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Maulani dengan NIM 208947 dari kelas 1 EPGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran sejarah lokal di SD. Pentingnya pengenalan sejarah lokal yang pendekatannya melalui pembelajaran konstekstual di daerah sekitarnya, pengajaran sejarah yang bermakna,
dapat membuat generasi muda tertarik akan pengetahuan masa lalu bangsanya. Mempelajari sejarah lokal menambah pemahaman dan sikap terhadap keragaman pengalaman hidup masyarakat pada masa lampau untuk menghadapi kehidupan pada masa kini dan masa mendatang. Sumber sejarah lokal yang dimanfaatkan merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas baik sumber sejarah lokal. Proses pembelajaran akan efektif apabila memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia, termasuk memanfaatkan berbagai sumber belajar, banyak jenis-jenis hasil teknologi yang dapat digunakan oleh guru untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Melalui proses pendidikan di sekolah, nilai karakter tersebut diwariskan kepada peserta didik melakukan proses pengintegrasian nilai-nilai tersebut pada materi pembelajaran di sekolah, termasuk pembelajaran sejarah karena proses pendidikan yang berlangsung di sekolah perlu diarahkan pada pengembangan konsep student sense of place, yaitu kepekaan siswa terhadap lingkungan mencakup kepekaan pada lingkungan alam, masyarakat, dan budaya setempat. Tujuan dalam pembelajaran sejarah lokal di sekolah, siswa dituntut untuk menjadi pembelajar yang memiliki nilai-nilai kelokalan. Selain itu, kepekaan dan respons terhadap segala fenomena yang terjadi di sekitar, baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun global juga semestinya dimiliki dengan dilandasi pemahaman yang baik, perilaku yang baik, dan kepedulian untuk mengatasi berbagai persoalan. Segala fenomena sosial, budaya, politik, keamanan yang dapat menuntun peserta didik menuju rasa bangga dan cinta terhadap bangsa Indonesia dengan dilandasi oleh pemahaman terhadap Indonesia dan segala keindonesiaan yang dimiliki akan membekali peserta didik untuk menjadi insan yang memiliki semangat kebangsaan yang tangguh. Melalui pembelajaran sejarah berbasis nilai kelokalan, siswa akan belajar dan pada akhirnya diharapkan mampu menumbuhkan karakter sebagai bangsa Indonesia. Itu dia pemaparan dari kelompok kami. Yang ingin bertanya, silahkan di Google Classroom. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.